From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Welcome, Shalom, Pastor. Wah, senang sekali ketemu saudara-saudara semua. Ini istri saya, Hana. Kami sudah menikah 49 tahun ya. Tahun depan 50 tahun. Kalian belum lahir ya. Dan saya mau kasih kredit ini anak-anak Just Grace of God melayani Tuhan, baik itu banyak kontribut dari istri saya. Dia yang saya mau mungkin sedikit tip buat saudara semua. Yang saya bersyukur istri saya tuh benar-benar dedicate. Begitu dulu dia sebagai dental technician waktu kami menikah. Setelah menikah, begitu dia mengandung anak yang pertama, dia mengatakan pada saya punya conviction untuk saya keluar dari kerjaan, saya akan dedicate untuk anak saya. Pertama saya ada komplain, berarti gajinya ini kurang nih, ya kan? Tapi saya bersyukur sekali dia mengambil conviction itu sampai akhirnya dia tinggalin kerjaan yang bagus dan dia take care anak, dan saya bisa melihat hasilnya dan menikmati hasilnya dari apa yang dia kerjain, apa yang dia lakukan. Salah satu yang dia lakukan itu selalu adalah dia benar-benar deal anak itu dengan mulai ada yang nggak benar dia beresin langsung. Banyak orang tua kesalahannya anak nggak benar didiamkan aja, tapi dia deal with it. Even attitude kalau yang nggak betul, misalnya suruh tidur, dia anak jawabnya yes, tapi dengan attitude kesel, di deal with it. Saya ingat anak saya si Sonya, Nesa, si Didik, Natanya, saya panggilnya Didik, didudukkan di meja, di deal with it. Dan anak-anak saya semua sampai sekarang dia benar-benar respect dan mengasihi. Dan kedua yang saya lihat jadi deal dengan never put everything under the rug kalau belum beres. Itu saya lihat itu hasil. Sebab kita mendidik anak kan nggak punya pengalaman ya kan. Tapi look back hasilnya yang dia lakukan begitu ada sesuatu yang nggak beres, even di attitude yang nggak beres, di deal with it. Tapi kedua lakukannya dengan kasih, nggak pernah dengan karena kekerasan sehingga anak itu sakit hati. Nah ini yang perlu dijaga soal saya. Kalian masih muda, just keep ini aja, tip aja buat kalian. Jadi saya mau share hari ini. Saya sudah melayani kira-kira mungkin total 40 tahun ya. Kita sudah selesai, tapi nggak ada pikiran retirement-nya, nggak ada. Saya sama Hana nggak ada definisi retirement. Justru doa kami adalah untuk kita jadi berkat. Nanti kita akan ke Indonesia Oktober 24. Jadi thank God, dream istri saya adalah begitu kalau kita retired nanti waktu winter kita melarikan diri. Nah, thank God Natania ada di Bandung, jadi kami bisa di Indonesia. Jadi menikmati hawa surga saya katakan. Di Kanada ada winter dingin, di Indonesia nggak ada winter. Dan di Bandung enak, udaranya nggak seperti kan Jakarta panas. Saya bersyukur. Nah, saya sama Hana, jadi doa kami adalah untuk menjadi berkat. Jadi nggak ada pikiran mengenai retirement, doa kami selalu untuk kita diberikan keutuhan. Dan saya sama Hana benar-benar look forward hari ini, terutama melihat kalian yang muda-muda, excited, semangat, is very good semuanya. Saya look back, ini salah satu yang saya mau encourage saudara punya hati, punya passion, that is amazing there. Tapi yang saya doa hari ini adalah saya mau share mengenai hidup saya yang mungkin akan memberikan saya waktu doa ini mempersiapkan ini, I sense something yang pengalaman ini yang saya akan bisa menjadi
membantu saudara untuk melihat. Sebab gini, saya melayani jadi hamba Tuhan itu beda dengan Natania. Natania waktu dipanggil sama Tuhan untuk melayani orphanage di Indonesia, dia langsung meresponi. Saya kebalikan. Saya diminta untuk jadi hamba Tuhan, malah saya nggak mau. Itu beda, itu langit bumi ya. Natania meresponi dengan itu. Saya enggak. Tapi saya look back lagi, kenapa saya enggak? Itu ternyata saya find out tuh ada latar belakangnya. Pertama, saya tuh mau kasih sedikit background saudara. Saya dari keluarga, ayah saya pendeta di Indonesia, pendeta GKI. Dan saya adalah anak nomor 6. Jadi dari keluarga saya itu ada 8. Saya nomor 6. Dan saya ternyata anak yang paling nakal. Dan dari 6 itu nggak pernah kepikir bahwa saya yang jadi pendeta. Yang saya paling nggak mau jadi pendeta. Sebab hidup ayah saya waktu itu hidup miskin. Anak 8, gaji mungkin 2 minggu harus belajar beriman. Ya, ayah saya dilatih terus untuk beriman. Jadi saya nggak mau hidup dalam keadaan yang boleh kata nggak cukup gitu, maksudnya kekurangan gitu. Nah itu mengambil saya keputusan bahwa saya mau jadi businessman. Jadi waktu saya ke Kanada tahun 1971, waktu saya umur 21 tahun, saya ke sana tujuannya adalah untuk menjadi businessman. Jadi saya ambil business administration, kemudian saya jadi real estate broker. Saya di real estate broker tahun 1974 sampai tahun 1987. Jadi 13 tahun ya. Kemudian setelah itu saya jadi hamba Tuhan full time. Jadi pada waktu saya di real estate, saya ingat itu tahun 74, kemudian 79. Istri saya, dia dulu kita ngajar Sunday School di Cirebon. Jadi kita kenalnya itu mulai melayanan di Sunday School di Cirebon. Dan saya sebenarnya mau ke Jerman untuk sekolah. High school selesai ke Jerman. Tapi di waktu saya ke Jerman, di perjalanan dari Belanda ke Jerman, dibuka kopernya, dan mereka lihat ada abon. Ibu saya bawain saya abon supaya saya nggak kelaparan. Tapi abon itu zamannya tahun 70-an, ya 71, mereka itu nggak ada alat-alat spesial yang sophisticated, jadi lihat abon dikiranya drug. Jadi langsung saya di stamp pasportnya, di send back ke Holland. Saya tinggal di Holland seminggu waktu sebelum saya datang ke Jerman. Jadi dengan saya waktu di Holland itu ditolak karena mereka lihat itu abon dikiranya drug. Jadi akhirnya saya kontak kakak saya yang di Kanada. Kakak saya di Kanada sponsor saya, dalam 2 bulan saya pergi ke Kanada. Dan istri saya Hana, yang amazingnya tahun yang sama kakaknya dari Kanada sponsor dia datang. Ini bulan apa datang? April tahun 1971 dia datang, saya datang bulan Juli. Jadi kita ketemu lagi. Dulu waktu di Indonesia saya senang di dalam hati, nggak berani pacaran kan. Tapi tahun 71 ketemu di Kanada, mulai kita kenal pacaran. Jadi akhirnya tahun 74 kami menikah. Ya, ini sedikit background-nya. Dikaruniai 3 anak, 9 cucu. Nah, tahun 79 istri saya setelah 5 tahun itu kita perlu doa puasa ini. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kirim kami ke Kanada? Karena istri saya jaga anak dan saya kerja di real estate. Dan akhirnya kita doa puasa 40 hari. Tapi kita nggak makan, nggak minum 40 hari, kita nggak bisa hidup kalau gitu.
Tapi kita doa puasa mulai dari midnight sampai jam 3 siang. Jadi 3 siang kita makan, terus sampai malam. Setelah itu kita doa puasa 40 hari. Setelah doa puasa, nggak lama kemudian kami dapat call, istri saya dapat call dari Jimmy Untoro. Jimmy Untoro waktu itu student, dia masih muda. Jimmy Untoro adalah founder dari IFGF, mungkin saudara yang tahu. Jadi dia terbeban untuk mengadakan malam Okomeni di LA, di New York, di Toronto, dan di Vancouver. Mungkin di satu lagi, mungkin San Francisco. Jadi dia datang ke Toronto, tapi nggak kenal siapapun juga, tapi amazing, Tuhan nggak tahu sampai sekarang, saya nggak tahu ada berapa pendeta kok dia kontaknya pada kami, dan ternyata kami sudah ready karena kita doa puasa. Jadi waktu dia call istri saya bahwa dia ada rencana malam Okomeni, kita langsung oke, kami akan jemput kamu, dan akhirnya nginep di rumah kami, diadakan komite. Akhirnya terjadi malam Okomeni tahun 1971 ya. Oh, sorry, 1980. Ya, 1980 ada malam Okomeni. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan fellowship dan Indonesia, dan kemudian tahun 82 Jeremiah Rim datang ke Toronto, ngadain retreat. Akhirnya di situ revival terjadi, karena kita mengalami pemulihan, dan akhirnya tahun 82 itu kita jadi official mengambil keputusan gereja. Saya dipilih menjadi elders. Ada 3 penatua, 3 deacon. Saya salah satu dari elders. Tahun 82 berjalan, gereja mulai maju sampai jemaat ada 150. Kemudian di situ kita cari pastor. Seperti saya selalu ngomong, saya nggak mau jadi pastor. Tapi nggak dapat. Sampai akhirnya berapa dari hamba Tuhan punya share bahwa sebenarnya pastornya ada yaitu di dalam, yaitu saya. Dan saya menolak. Tapi akhirnya tahun 87 saya mengambil keputusan saya mau pergi retreat. Saya pergi retreat hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, saya nggak dapat apa-apa. Saya ngomong pada istri saya, oke, saya mau pulang. Istri saya ngomong, coba stay another day. Benar, hari Kamis jam 10 pagi, saya kebuka Yesaya 41, ayat 8, mengatakan bahwa tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Waktu itu saya bayangin, saya di Kanada itu ujung, Indonesia ujung bawah, ini ujung atas. Ngomong Tuhan panggil saya, dan kemudian ayat 10. Yesaya 40 ayat 10 kata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, membawa kemenangan. Nah, ayat 13 sekali lagi. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang akan menolong engkau. Ayat 14 sekali lagi, janganlah takut. Ternyata waktu saya baca ini, itu seperti kayak Tuhan itu kayak Bapa yang jangan takut. Aku telah panggil kamu sebagai hambaku. Jadi selama ini saya punya trauma takut jadi hamba Tuhan. Nggak takut untuk hidup miskin. Nggak mau hidup miskin. Jadi waktu saya terima ini menjadi rema, akhirnya saya putusin, ya ini adalah panggilan Tuhan. Jadi saya langsung pulang, mau ke restoran, saya ajak anak-anak, saya ngomong, oke, saya akan duduk. Ada Natania, waktu itu umur berapa ya Natania? 9 tahun. Natania didik umur 9 tahun. Jesse umur berapa? 4 tahun. Sonia anak yang pertama saya umur berapa? 12. Kamu, nih, nak, Papa mau jadi hamba Tuhan.
Nah, kamu siap nggak? Hidup nanti mungkin kalau jadi hamba Tuhan, kamu siap mungkin makan super mie, yang biasanya kalau kamu minum Coke, sekarang siap, nanti kalau mau minum tinggal mecet air tuh, kalau di mall ada pecetan air gitu, water fountain gitu. Ya anak masih kecil ya aja gitu. Jadi saya melayani Tuhan sejak itu dengan konsep siap miskin. Ya. Siap untuk jadi. Tapi saudara, in the way bagus, saya jadi nggak mikir mengenai soal financial. Tapi saudara, saya melayani, saya look back lagi, banyak saya memakai confident diri sendiri. Apalagi tahun 2000, kami bangun gereja, di sebelahnya York University, kita bangun gedung, kita mungkin tahun 2000 mungkin kita pertama kali yang bangun gereja, banyak gereja mungkin beli, tapi kita bangun sendiri. Jadi tanpa sadari itu jadi kayak, wow, I did it. Nah, terjadi gitu. Jadi itu kesombongan itu benar-benar saya melihat salah satu yang benar-benar bahaya sekali. Bahaya kenapa? Saya look back lagi. Karena saya punya confident akan diri sendiri, itu besar. Jadi nggak bergantung pada Tuhan. Mungkin pada saat lagi emergency saya tanya Tuhan. Seperti kayak mereka tanyakan, kamu harus mengambil putusan hamba Tuhan. Saya mengambil waktu, menempatkan diri, oke, saya mau pergi retreat, saya di dalam posisi mau mendengar Tuhan, dan Tuhan bicara ini. Jadi mungkin Tuhan sudah bicara mungkin lebih dari sebelumnya itu, tapi saya nggak mengambil waktu untuk menempatkan diri untuk mendengar Tuhan. Tuhan katakan, kamu adalah hamba telah aku pilih. Dan ini yang menjadi kekuatan saya bisa melayani 40 tahun, nggak pernah pikiran mau backslide, pernah pikiran menyesal, enggak. Saya benar-benar dengan sukacita, dan kami finish well. Malah ada, saya nggak bawa bukunya. Mereka bikin buku orang-orang yang diberkati dalam pelayanan kami. Waktu kami perpisahan 2019 itu mereka bikin buku. Ternyata ada 60 keluarga yang diberkati, mereka cerita apa yang mereka dapat berkat. Nah, yang saya lagi mau tekankan di sini, saya look back lagi, ya mungkin kami finish well, just the grace of God semua. Tapi satu hal yang benar-benar saya belajar, dan ini saya bersyukur istri saya banyak bicara, menegur saya. Saya banyak berkonfiden akan diri sendiri. Orang yang confident percaya itu good, tapi jangan confident akan diri sendiri. Confident in the Lord. Dan saya look back lagi, kenapa? Saya tuh confident dalam diri sendiri itu kenapa? Saya look back lagi, ternyata pada waktu saya umur 10 tahun. Nah, ini yang saya mau share pada kalian. Saya suka ribut dengan adik saya yang nomor 8 itu. Pada waktu saya umur 10 tahun, kira-kira jam 3 sore, saya mungkin ada ribut dengan adik saya sampai adik saya nangis tuh. Jam 3 siang itu biasanya ayah saya tidur. Ayah saya begitu dengar anak ada yang nangis, dia terbangun, dia bangun dari kamar. Yang langsung yang ayah saya lakukan, saya diambil kakinya diambil, kemudian ditaruhkan, kepala saya di bawah, saya dipukul belakangnya. Saya punya bag, saya dipukul, saya punya pantat, dipukul, dan saya waktu itu saya sakit hati, saya ngomong, not fair. Saya merasa saya bukan nggak salah. Kenapa kok nggak diadilin dengan tepat, kok langsung saya dipukul. Nah, akibat saya sakit hati itu saya lari dari rumah. Ya, Jawanya ngomong minggat, ya. Saya minggat itu kira-kira mungkin jam 3:30. Nah, begitu saya minggat, kemudian saya mengharapkan mereka cari. Sudah jam 4, jam 5, jam 6 enggak. Nah, sampai jam 7 malam sudah gelap. Saya mau pulang, gengsi, harga diri, nggak mau. Mereka harus cari saya. Ternyata mereka nggak cari. Sampai akhirnya mungkin jam 9 malam, udah lapar, tapi nggak berani, gengsi, nggak mau pulang. Tapi mereka belum cari. Jadi akhirnya yang saya putusin adalah
Di depan rumah yang saya tinggal itu ada rumah bangunan yang belum selesai. Atapnya sudah dibuat, jendela belum dipasang, pintu belum dipasang, tembok sudah dipasang. Saya mau ini tempat yang cukup aman. Jadi saya menyelinap ke rumah itu, dan di situ persis di depan rumah saya. Tapi zaman itu kan gelap, nggak ada lampu jalanan, jadi mereka nggak bisa lihat saya di rumah yang gelap itu. Tapi saya bisa lihat karena itu ada lampu di rumah yang saya tinggal itu. Kira-kira mungkin sudah malam jam 9, setengah 10. Saya lihat kok nggak ada yang cari saya. Bisa bayangin sudah? Mama nggak cari saya, kakak saya nggak cari saya, ayah saya nggak cari saya. Kemudian ada terpikir dalam pikiran saya, saya nggak ada artinya. Ya, mungkin ke anak kebanyakan sampai nggak tahu, anak satu hilang juga nggak lihat. Jadi waktu itu ada perasaan saya kayak saya nggak berarti. Ini damage yang saya lihat besar sekali. Dan akhirnya saya just kasih anugerah Tuhan, kok saya nggak tahu. Saya waktu itu tinggalnya di Salatiga. Saya tahu Salatiga itu ada Gunung Merbabu dekat sekali. Zaman tahun 19, saya kan lahir 1950. 1960 itu masih dingin. Salatiga dingin sekali. Tapi sampai sekarang saya lihat saya nggak pernah ngerasa kedinginan. Bisa bayangkan tinggal tidur di tempat rumah yang belum selesai, di tanah, nggak kedinginan. Sedangkan udara dingin sekali. Itu just the grace of God, kasih anugerah Tuhan. Sampai saya bisa bangun mungkin jam 6-an gitu, kemudian saya sebelum mereka lihat saya melarikan diri keluar dari rumah bangunan itu, saya bersembunyi di daerah dekat situ, mungkin banyak pohon-pohon itu. Pagi itu ibu saya, mungkin sebagai perasaan ibu, dia cari saya waktu itu. Pagi itu kira-kira mungkin jam 7, jam 8 pagi. Begitu ibu saya dekat tempat mana saya bersembunyi, saya nggak tahan, saya langsung keluar. Kemudian saya ke mama saya rangkul saya, yang mau pulang. Saya ingat, saya pulang, saya makan, saya lapar sekali. Tapi saya ingat ayah saya nggak minta maaf, ayah saya nggak ngomong apa-apa. Dan itu perasaan itu sejak itu kayak sama. Ayah saya nggak peduli saya. Sebab itu saya ngambil keputusan. Kalau ayah saya nggak peduli saya have to survive myself. Saya harus punya confidence diri sendiri. Dan ini yang mengakibatkan saya nggak bergantung kepada Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu sangat ditentukan dengan hubungan kita dengan ayah kita. Kalau kita punya relationship dengan ayah kita, nggak dekat, kita nggak mau dekat, apalagi Tuhan yang nggak kelihatan. Ayah aja yang kita andalkan aja nggak dekat. Sejak itu, saudara, saya boleh kata mengambil putusan, saya nggak mau bergantung pada orang tua saya, ayah saya nggak bergantung kepada Tuhan, saya mau bergantung diri sendiri. Dan ini, saudara, ternyata itu bahaya sekali. Damage-nya besar sekali. Sebenarnya bergantung kepada Tuhan, confident in the Lord itu adalah yang paling benar. Bukan confident akan diri sendiri. Akibat ini, saudara, damage ini, saudara, saya banyak struggle, saudara. Karena ada persoalan-persoalan, jadi datang ke Tuhan itu pada saat lagi perlu-perlu sekali, saudara. Sebenarnya kan Amsal 3:5-6 katakan, in all thy way acknowledge him and he shall direct your path. Jangan bergantung pada diri sendiri. Sebenarnya orang yang punya hubungan mengenal Tuhan dan bergantung Tuhan dekat sekali, itu paling enak, paling nyaman hidupnya dibandingkan orang yang struggling, confident akan diri sendiri. Dan saya pada waktu saya mempersiapkan ini, akhirnya saya sudah ingatkan, ternyata melalui konseling saya itu banyak anak-anak yang punya hubungan yang kurang bagus dengan ayah. Dan Amsal di Efesius 6 ayat 3 katakan, Father, do not provoke your child into anger. Jangan kamu provoke itu jadi menyakiti anakmu. Dan ini akibat dari seorang ayah yang keras sampai menyakiti anaknya, damage-nya itu besar sekali. Tapi saya bukan orang yang saya dendaman. Yang saya lakukan, saya put under the rug,
Jadi saya boleh kata disampingkanlah. Tapi jadi akhirnya bergantung pada Tuhan itu menjadi satu challenge, menjadi struggling saya. Sampai istri saya selalu mengingatkan. Dan di sini just by the grace of God, proses healing adalah pertama I have to acknowledge. Kita harus say it. Yes, this is the core of the problem. Yes, saya disakiti ayah saya, dan saya harus mengampuni ayah saya, dan saya harus melihat bahwa Tuhan tadi, Yesaya 41 itu sebenarnya Tuhan sudah kasihin sebagai Father. Aku pilih kamu, kamu adalah hambaku, kamu adalah anakku yang aku telah pilih jadi hambamu. Jadi ini sebenarnya sudah satu indication. Tapi yang terus saya pegang adalah, ya Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan. Tapi bukan sebagai Father. Ya sebagai Tuhan, ya kalau saya perlu. Sampai akhirnya Tuhan tunjukkan kasih-Nya, care-Nya, begitu sabar terhadap saya, sampai saya mengalami kasih Tuhan. Jadi saya sekarang sudah hidup umur 72, makin melihat kasih-Nya Tuhan itu luar biasa. Jadi untuk saya trust pada Tuhan sebagai Father is so easy. Tapi sebelumnya saya sulit. Dan saya mau share hari ini, nanti saya minta Hana untuk share lagi lain bidang. I feel very strongly. Ada berapa saudara-saudara yang saat ini duduk yang dengar di sini? Question is, how is my relationship with my father? Bagaimana hubungan saya dengan ayah? Apa saya sudah pernah disakiti? Sampai some of them kalau disakitin akhirnya efeknya itu banyak hal. Banyak yang negatif. Saya dalam hal ini just bergantung akan diri sendiri. Tapi sudah mungkin something else. Yang itu menjadi, boleh kata menjadi hambatan untuk saudara dalam hidup saudara. Saudara, ini sangat saya ingin saudara deal dengan hal ini penting. Saya merasa sahabat Tuhan bicara hari ini, Tuhan minta saya untuk deal dengan ini untuk saudara semua. Sebab saudara, kalau saudara bisa restore kembali relationship saudara dengan Tuhan sebagai Bapa yang begitu care, begitu mengasihi. Kita tuh sebagai anak saudara. Kita punya attitude sebagai hamba, tapi our position is sebagai anaknya Tuhan. Regardless, ayah saudara melakukan ini something mungkin they don't know bagaimana mendidik anak. They think dengan kekerasan sudah bisa dirubah, ternyata malah menyakitin saudara. Ini saya ingin saudara deal dengan ini. Beresin. Sebab kalau ini nggak diberesin, saudara boleh melayani siap untuk menderita semua, tapi saudara, saya nggak mau saudara mengalami banyak persoalan yang sebenarnya saudara nggak doesn't have to alamin. Kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan sebagai Father yang care, yang akan direct saudara kemana saudara ada, yang saudara selalu dalam posisi I want to know Lord, posisi apa yang saya harus ambil tindakan. Kayak Natania, anak saya, ambil keputusan pergi dengan 4 anak yang tadinya secara manusia bagaimana nggak even tahu bakal hidupnya uang dari mana semua, tapi dia mengambil langkah. Tuhan buka jalan, atau Tuhan ada yang sediain mobil, tempat tinggal Tuhan sediain, semuanya Tuhan care. Kalau ikut Tuhan benar all the way dari Tuhan tuh benar-benar katakan seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all other things, semua yang kita butuhkan Tuhan akan sediakan. Dan saya sama istri saya menyaksikan bagaimana hidupnya Natania. Dia katanya, dia dengan suaminya kata seperti kayak ikan ketemu air. Sukacita dia itu mereka itu ada fulfillment. Tapi kenapa? Dia mendengar suara Tuhan dan dia lakukan. Saya mendengar Tuhan untuk mau dipanggil, saya menghalangin berapa tahun karena saya punya masalah lalu yang sulit. Ini aja saya mau encourage saudara-saudara ya. Mungkin ada saudara-saudara yang saat ini menghadapi persoalan yang mungkin nggak persis seperti ini, tapi ada hubungan dengan ayah. Mungkin ada hubungan dengan ibu saudara. Ini is important untuk saudara beresin aja. Pertama, forgive them. Dan kedua, saudara, just mulai melihat Tuhan adalah Father kita. Tuhan adalah ibu. Berkata orang tua kita yang care. Itu yang saya mau membangun saudara semua. Ya.
Mungkin kalau mungkin ada pertanyaan atau ada something yang atau lateran kita ada QA nanti. Yes, nanti kita akan ada Q&A, tapi juga boleh buat teman-teman yang mau bertanya langsung sekarang, boleh open mic-nya kalau sudah ada. Dan sambil kita menunggu, by the way, thank you so much for sharing tadi Pastor Joe dan juga Ibu Pastor Hana. We're so blessed dengan kedatangan pastors di sini hari ini. Dan kita belajar banyak banget, it's really deep what you shared. Dan ayo teman-teman yang mau bertanya, boleh bertanya sekarang atau mungkin kita bisa lanjut dulu dan Q&A-nya di akhir. Yes, apakah Yemima ingin bertanya? Yes, I think that's the part she said, which doesn't mean. Kenapa? Sorry, nggak dengar. Oke, sepertinya tadi kepencet mute-nya, Pak. Oh. Alright, mungkin Pastor bisa lanjut dulu. Ya, oke. Mungkin saya sekarang berikan kepada Hana. Hana, ya. Ya, saya Hana dan anak kami 3. Mungkin saudara juga pernah mendengar Jesse ya. Jesse juga pernah kalau nggak salah berbicara. Itu anak yang kecil, yang paling kecil. Nah, saudara kalau kesaksian dari saya, saudara dengar dari Natania bagaimana dia dipanggil Tuhan dan dia memberikan respon dan dia mulai bertindak. Dan kita sudah dengar bagaimana Pastor Joe dipanggil Tuhan, dia nggak mau, ya. Tapi Tuhan itu penuh dengan kasih dan Tuhan itu sabar pada kita semua. Tuhan tidak pernah give up, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, walaupun kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Nah sekarang kalau di dalam kesaksian saya sendiri, berbeda lagi, saya bawa dari kesaksian dulu supaya saudara bisa lihat background kita juga. Kalau saya merasa panggilan Tuhan sejak saya kecil. Pada waktu saya kelas 1 SD, saya sudah merasakan panggilan Tuhan. Tapi panggilan Tuhan itu tidak dapat, saya tahu it's impossible buat saya untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan. Karena nomor 1, saya tidak berasal dari keluarga Kristen. Orang tua saya bukan orang Kristen. Kemudian pada waktu saya mulai teenager juga, saya sudah setiap kali ada kebangunan rohani, ditanya siapa yang mau terima Tuhan, saya selalu maju, saya mau terima Tuhan. Terus, tapi setiap kali saya mau dibaptis, nggak boleh sama orang tua saya. Nanti ada kebangunan rohani lagi, siapa yang mau terima Tuhan, saya maju lagi ke depan. Saya selalu maju ke depan, barangkali yang dulu itu Tuhan lupa. Saya maju lagi, terus-terusan. Saking kepengennya mengikuti Tuhan, saking kepengennya bekerja buat Tuhan. Tapi di dalam hidup saya, selama saya teenager, ada 3 hamba Tuhan datang ke rumah. Satu pendeta datang ke rumah saya, minta izin sama papa saya. Kalau boleh nggak, saya dibaptis. Nggak boleh. Satu missionary dari Australia yang ada di sini ada di Indonesia waktu itu. Dia datang ke rumah kami, minta izin, nggak boleh untuk saya dibaptis, nggak boleh. Pendeta papanya dia, akhirnya papanya Pastor Joe itu menjadi pendeta di kota saya kan, Cirebon. Dan di Cirebon. Dan dia juga datang ke rumah, minta izin pada papa saya, kalau boleh anaknya untuk dibaptis, nggak boleh. Jadi di dalam keadaan saya merasa panggilan Tuhan sejak saya kecil. Tapi saya melihat bahwa keadaan saya itu impossible. Sebab saya tahu, kalau saya mau melayani Tuhan, saya pikir saya harus mungkin sekolah Bible dulu atau apa. Tapi mana mungkin ya. Ke gereja aja, papa saya kadang-kadang berkata, kenapa ke gereja terus-terusan? Jadi keadaannya tidak memungkinkan. Nah, tapi akhirnya saya berangkat ke Kanada pada waktu saya umur 21 tahun. Nah, Pastor Joe juga ke Kanada pada waktu dia umur 21 tahun. Kita sudah kenal karena dia anak pendeta saya kan. Nah, tapi kemudian ketemu lagi di Kanada, akhirnya kita menikah pada tahun 74. Jadi pada waktu kami berumur 23 tahun. 24 tahun. Nah, kami menikah. Nah, sekarang udah menikah kan? Saya sampai menikah itu belum dibaptis, saudara, belum dibaptis. Akhirnya sesudah saya menikah, baru itu kan terserah pada saya. Akhirnya saya dibaptis pada waktu saya mengandung anak yang pertama.
Nah sekarang saya ngerasa, wow, saya sekarang menikah dengan seorang anak pendeta. Nah sekarang saya kan bisa kan melayani Tuhan. Apalagi orang-orang memilih dia untuk jadi pendeta. Saya pikir dia anaknya pendeta, pasti mau jadi pendeta. Ternyata saya menikah dengan anak pendeta yang tidak mau jadi pendeta. Nah, jadi satu obstacle lagi buat saya. Sudah kawin sama anak pendeta, nggak mau jadi pendeta lagi. Ya udah, akhirnya kami menunggu itu bertahun-tahun, saudara-saudara. Suatu waktu penantian itu. Sampai dia dipaksakan untuk pergi retreat, at least tanya Tuhan, yes or no. Kalau no, ya sudah, gitu, beres. Kalau ya, ya, gitu kan. Nah, akhirnya, saudara udah dengar kesaksiannya, dia terima menjadi hamba Tuhan. Jadi, kita sekarang sudah kata, oke, saya senang. Saya akan bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan dia. Nah, pada waktu kami mulai mau melayani Tuhan, ada satu hal yang mungkin juga ini baik buat saudara-saudara semua yang mau melayani Tuhan. Saya nggak tahu apakah saudara banyak yang single atau sudah berkeluarga, saya tidak tahu. Tapi kami pada saat itu boleh dibilang keluarga muda juga, anak-anak kami masih kecil. Nah, tapi saya berpikir begini, melayani Tuhan itu bukan hanya saya dan dia, bukan hanya Pastor Joe dan saya saja sebagai orang tua. Saya merasa bahwa kalau kita melayani Tuhan, kita merupakan satu keluarga, melayani Tuhan bersama-sama. Sebab saya mendengar banyak sekali anak pendeta yang menjadi pahit hatinya. Banyak anak pendeta yang akhirnya marah kepada Tuhan, memberontak, karena ada kemungkinan orang tuanya bekerja untuk Tuhan begitu sibuknya, sampai anaknya terlantar, anaknya mungkin tidak bisa ini, tidak bisa itu, dan orang tuanya sebagai pendeta, mereka harus menjadi contoh, mereka harus memaksakan anaknya untuk disiplin, untuk baik, untuk sopan, untuk semua gitu. Jadi anak itu diberi beban di dalam hidup mereka, sedangkan mereka tidak menjadi a part of the parents gitu. Sebab itu saya merasa bahwa kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau anak-anak kita menjadi satu dengan kita. Itulah sebabnya pada saat pertama kali kita mau mengambil keputusan, sebelum kita berkata kepada gereja bahwa yes, akhirnya dia mau ambil keputusan itu, kita kumpulkan anak kita. Nah, pada saat itu tadi saya sudah katakan, anak yang pertama Sonia umur 12 tahun, yang kedua Natania umur 9 tahun, Jessie yang ketiga umur 4 tahun. Kita kumpulkan 3 anak kami dan kami berbicara kepada mereka. Nah, tentu saja apa yang kami bicarakan itu sesuai dengan pengetahuan kita, ya, pengetahuan kami sendiri. Dan kita tahu bahwa kita nggak bisa mencapai sesuatu lebih dari pengetahuan kita. Sebab itu kita mesti belajar. Nah, pada waktu itu pengetahuan kami itu barusan sampai merasa bahwa kalau kita melayani Tuhan, kita harus memikul salib. Kita melayani Tuhan, kita harus siap menderita. Kalau kita mengikuti Tuhan, maka kita akan dianiaya. Itu semua yang negatif itu sudah dibombardir kepada kita. Sebagai hamba Tuhan, kita akan begini, kita akan begini, kita akan begini. Kita akan miskin, ya. Kita nggak usah mengharapkan yang besar-besar. Nah, itu cara berpikir kita, karena itulah pengetahuan yang kita dapat dari semua apa yang kita dapati dari gereja, apa itu, pokoknya menjadi hamba Tuhan, mengikut Tuhan itu akan sengsara. Karena itu pengetahuan kita, maka itu yang kita katakan kepada anak-anak kita. Makanya tadi bilang, ready makan super mie, kamu ready begini. Nah itu, kita katakan kepada anak-anak kita bahwa sekarang Papa akan full time menjadi hamba Tuhan. Apakah kamu ready? Dengan kata lain, apakah kamu ready menderita? Seperti itu. Kita kasih description yang nggak enak gitu pada anak kita. Mereka dengerin aja. Sudah bayangin 12, 9, dan 4 tahun. Mereka dengarkan. Tapi saya tahu mereka dengarkan sungguh-sungguh. Dan mereka berkata, yes, mereka ready. Nah, saudara, saya berharap sungguh-sungguh mereka itu benar-benar mengerti apa yang mereka katakan yes gitu kan. Tapi ternyata saya tahu mereka mengerti. Karena pada waktu pentahbisan Pastor Joe itu ditahbiskan di gereja, mereka memberikan satu lagu surprise buat kami, buat pentahbisan itu.
3 anak itu latihan tanpa kami tahu. Yang besar main piano, yang 2 menyanyi. Dan lagu yang mereka pilih, mereka milih sendiri, nggak ada yang kasih tahu nggak. Mereka pilih lagu Make Me a Servant, Humble and Meek. Let me, apa dia katakan, memikirkan mereka yang lemah, mereka yang biarlah kami memikirkan mereka yang lemah, membangun mereka yang lemah. Dan dia bilang, biar my prayer always to Tuhan menjadikan kami humble and meek. Dan itu lagunya. Dan saya pikir, wow, siapa yang milih lagu ini? Jadi dari lagu itu saya tahu bahwa mereka mengerti bahwa mereka akan melayani Tuhan itu seperti itu. Dan ternyata benar, kalau saya look back, apa yang mereka nyanyikan di depan 450 orang pada waktu itu pentahbisan itu. Ada kira-kira 450 orang di situ. Pada waktu mereka nyanyi itu, saya melihat seperti itu adalah confession, seperti pernyataan dia kepada Tuhan. Dan sekarang pada waktu mereka sudah besar, 3-tiganya saudara, memikirkan orang-orang yang lemah. Kalau saya lihat, seperti Natania yang kalian sudah dengar, hatinya untuk orphan, yang lemah, yang tidak, yang tidak berdaya. Jesse memikirkan homeless, yang dia pikirkan orang-orang yang homeless, dia mikirkan orang-orang yang di dalam drug, yang lost, mereka yang runaway dari keluarga, hatinya kepada mereka itu yang ministry mereka itu ke sana. Dan yang paling besar, dia punya hati kepada missionary. Kalau ada missionary datang sini, dia kumpulkan pakaian dari mana-mana, memberi kepada missionary itu, kadang-kadang accommodate missionary itu di rumah dia. Nah, seperti itu. Jadi apa yang orang atau anak-anak atau apa confession, yaitu di depan orang itu seperti suatu declaration, dan itu yang saya mau, dan itu yang mereka kerjakan sekarang. Nah, saudara-saudara, jadi kalau mendengar dari apa yang saya katakan ini, saudara tahu, kami nggak pernah memikirkan mengenai jadi orang kaya, punya rumah gede, apa nggak ada, saudara. Karena pelajaran yang kami terima adalah kami akan sengsara, kami akan miskin, kami akan dianiaya. Itu. Jadi sepertinya kami memikirkan hal-hal yang jelek, gitu. Memikirkan ready untuk sengsara, sepertinya begitu. Nah, tapi saudara, walaupun kami ini boleh dibilang starting hidup kami itu seperti itu, tapi Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Yang penting dari kita harus punya hati yang mau bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita. Walaupun sesuatu yang nggak pernah kita dengar atau apa, Tuhan berbicara pada kita kalau kita mau bersekutu dengan Dia. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, mempertanyakan sesuatu pada Tuhan, kita ini sedang menempatkan diri kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Sebab itu, banyaklah bersekutu dengan Tuhan. Kita harus melihat bahwa sejak Tuhan menciptakan manusia, pada waktu Adam dan Hawa baru diciptakan dan ditaruh oleh Tuhan di Taman Eden, Tuhan itu selalu visit mereka setiap hari. At the cool of the day, Tuhan datang. Mau apa? Ngobrol, saudara, dengan Adam dan Hawa. Persekutuan dengan anaknya. Itulah kerinduan hati Tuhan untuk bersekutu dengan kita. Karena ada banyak yang Tuhan mau impartasikan kepada kita. Demikian juga dengan kita. Adakan waktu dengan Tuhan bukan hanya sekedar membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu penting, harus. Tetapi bukan hanya sekedar bacaan 1 atau 5 pasal, sudah, amin. Sudah selesai tugas saya. Jangan hanya seperti itu, tapi adakan waktu dengan Tuhan untuk berbicara. Tuhan akan berbicara kepada kita. Bahkan Tuhan itu selalu berbicara, kitanya yang suka nggak dengar. Nah, kejadiannya pada diri saya, dengan pikiran yang saya kira itu salah. Ya, saya berpikir, saya nggak pernah mikirkan apa-apa, nggak mikirkan uang, nggak mikirkan kekayaan, nggak mikirkan apa. Dan karena kita tidak pernah memikirkan itu dan tidak pernah mengiri orang lain punya rumah makin bagus, makin apa enggak, saudara tahu, Tuhan memikirkan kita. Saya nggak pernah mikirkan itu semua. Satu hari, saudara, ini kejadiannya. Kami sedang naik mobil, Pastor John nyetir mobil, saya duduk di sebelah dia, dan kita nggak tahu lagi jalan dari mana ke mana, kita naik mobil gitu,
kita melewati satu car dealer, Mercedes car dealer. Itu udah biasa kita lewati. Kita udah tinggal di Toronto by the time itu 40 tahunan. Jadi kita udah biasa ngeliat itu, nggak ada herannya. Tapi pada hari itu, waktu kami lewat di situ, Tuhan berbicara kepada saya pribadi. Pastor Jo lagi nyetir di situ. Saya di sebelahnya. Tuhan berbicara di dalam hati saya. Tuhan berkata begini, kamu lihat itu, Mercy dealer situ, ya. Menurut kamu, kata Tuhan, menurut kamu, CEO dari company ini dikasih rumah enggak? Tuhan bilang gitu. Saya jawab, saya mikir, dikasih enggak ya? Saya nggak ngerti, tapi saya bilang, ya rasanya sih dikasih. Saya bilang gitu, saya jawab sama Tuhan di dalam hati saya. Kemudian Tuhan menanyakan satu pertanyaan lagi. Menurut kamu, CEO itu dikasih Mercy nggak? Ya dikasih pasti. Masa si CEO-nya suruh drive Honda? Ya pasti itu dari Mercy dikasih atau Mercedes gitu kan? Iya dikasih. Terus Tuhan tanya pertanyaan yang ketiga pada saya. Kamu bekerja pada siapa? Pada waktu saya ditanya gitu, hati saya jawab, saya bekerja pada Tuhan. Kemudian Tuhan stop, nggak bicara lagi, saudara. Tapi saya jadi teruskan, saya ini bekerja bagi Tuhan. Tuhan itu raja di atas segala raja. Tuhan itu kekayaannya luar biasa. Terus langsung jadi saya bilang, Tuhan menanyakan saya, CEO-nya itu dikasih rumah enggak? Terus saya bilang, ya dikasih. Seakan-akan Tuhan bilang, nah kamu punya rumah juga enggak? Pada saat itu, saudara, kami nyewa rumah 30 tahun. Kita sewa selama 30 tahun. Kita enggak pernah memikirkan beli mobil, beli rumah, karena kami enggak punya duit. Jadi kami enggak pernah mikirkan. Dan kami sudah ready untuk sengsara. Untuk ready untuk miskin, kan? Itu yang kami katakan kepada anak kami. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa sepertinya Tuhan bilang, kalau itu aja dikasih rumah, masa kamu yang kerja sama raja di atas segala raja enggak dikasih rumah? Nah, saudara, Pastor Jo nggak tahu apa-apa. Itu kan Tuhan bicara sama saya sendiri. Tapi saya pikirin terus sampai rumah saya mikirin, Tuhan, tadi tuh Tuhan yang bicara atau saya bicara sendiri? Gitu saya lagi, atau saya sendiri yang create conversation. Jadi saya bilang, ini apa sih Tuhan? Jadi saya bilang gini, Tuhan, ini sudah di rumah sampai by the time saya bilang, Tuhan, kalau ini adalah Tuhan yang berbicara kepada saya, tunjukkan. Sebab saya percaya kalau itu dari Tuhan ada di sini. Tapi itu kalau nggak ada di sini berarti itu saya ngawur, saya sendiri itu yang bikin-bikin. Nah, saudara tahu Tuhan tunjukkan ada di Bible. Padahal pada waktu saya bilang gitu, saya nggak ada tuh di Bible. Tuhan bilang saya kasih rumah sama kamu, nggak ada tuh. Saudara, Tuhan tunjukkan ada di Bible. Tuhan ingatkan saya pada waktu perjalanan orang Israel menuju Kanaan. Dan kemudian Tuhan tunjukkan di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Nanti saudara catat, baca sendiri. Ulangan pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-10 ke bawah. Tuhan berkata begini, aku akan memberikan. Kamu akan tinggal di kota yang tidak kamu bangun. Kamu akan tinggal di dalam rumah yang tidak kamu isi. Kamu akan diberi sumur yang tidak kamu gali. Kamu akan kamu akan menuai dari tanaman yang tidak kamu tanam. Jadi Tuhan menjanjikan kepada umatnya, orang Israel, bahwa Tuhan itu menyediakan bagi mereka rumah, menyediakan kota, menyediakan sumur, menyediakan semua. Tuhan sediakan kepada umatnya. Itulah sebabnya kalau saudara sering baca ayat yang sangat terkenal di dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Janganlah kamu khawatir, karena Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada kita, jangan kamu khawatir. Kalau kamu mau melayani Tuhan, jangan kamu khawatir. Kita ini melayani Bapa kita yang mengasihi kita. Tuhan sendiri berkata, aku datang untuk memberikan kepada kamu hidup. Bukan stop sampai hidup. Hidup yang berkelimpahan. Nah, jadi yes, kita seringkali dengar mengenai
khotbah-khotbah prosperity teaching dan sebagainya, kita tahu dan kita banyak orang Kristen yang saya nggak mau dengar itu kita anti kepada itu. Tapi saudara, Tuhan itu menyediakan buat kita. Saya nggak pernah mikir untuk itu semua. Saya sudah ready untuk miskin, tapi Tuhan berkata kepada saya bahwa kamu tahu nggak, aku ini Bapamu, aku sediakan bagi kamu. Dan saudara, karena saya melihat itu adalah firman Tuhan, saya mulai beritakan kepada Pastor Joe. Dan saya bilang, kamu tahu nggak, Tuhan itu mau kasih rumah sama kita. Saya bilang gitu. Ini firman-Nya, Tuhan bicara dalam hati saya, Tuhan berkata ini. Kita nggak pernah mikirin rumah, nggak pernah mikirin apa. Di dalam hati kami, kalau kami sampai mati tinggal di rumah sewa, kami nggak salah, nggak dosa. Karena kami bayar setiap bulan kok. Kita nggak cheating, kita nggak nipu orang, kita bayar setiap bulan. Orang tuanya dia sebagai pendeta nggak pernah punya rumah, sampai mereka meninggal, dua-duanya nggak pernah punya rumah, nggak apa-apa. Jadi bukan something yang kita running after, tetapi Tuhan berbicara kepada saya. Dan saya bilang, ingat, iman datang melalui pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saya merasa Tuhan berbicara, sebab itu saya katakan, kalau Tuhan berbicara, mari kita bertindak. Dan saudara, disitulah proses kita cari rumah dengan modal zero, nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan bukakan jalan. Saya nggak mau cerita panjang lebar di sini. Yang penting sampai kita mempunyai rumah dan mortgage free. Karena kami mulai bertindak. Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan itu mati. Sebab itu kalau kita sudah diberi sesuatu oleh Tuhan, kita bertindak. Dan bukan untuk running after riches, running after apa semuanya fortune, bukan. Tetapi untuk menikmati atau mendapatkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Karena semakin kita beriman kepada apa yang Tuhan katakan, semakin kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan itu senang kalau kita itu bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita sombong, Tuhan saya nggak perlu itu, saya nggak perlu itu. Ya, itu membuat hati Tuhan sedih. Jadi saya di sini poin yang saya mau bawakan mengenai hal ini adalah begini. Biarlah kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan, saudara. Ada banyak hal yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang mau melayani Tuhan, kita harus punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Seringkali kita belajar firman Tuhan, ya. Belajar firman Tuhan, ini kebenaran. Kita pelajari firman Tuhan. Ikut Bible study, belajar itu bagus. Dan biasanya pada waktu kita sudah pelajari, oh maksudnya ayat ini nih begini, saya itu disuruh ini, gitu kan. Akhirnya kita mengerti. Kemudian kita pertanyaan, the next yang kita lakukan begini. Jadi bagaimana saya harus melakukannya? Bagaimana saya melakukan firman ini? Gitu kan. Misalnya disuruh mengampuni. Bagaimana saya cara mengampuninya? Itu orang jahat sekali kepada saya. Atau misalnya mengenai kesembuhan, kita sedang sakit. Kemudian kita baca, apa kata Tuhan nih, saya sedang sakit. Kemudian kita tahu dalam 1 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat yang ke-24. Karena bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Itu janji Tuhan. Nah kita bilang, oke, saya ngerti. Kata Tuhan, bilur-bilur Yesus sudah menanggung sakit penyakit saya. Tapi how? Bagaimana caranya supaya penyakit ini hilang gitu kan? Seringkali kita tanya bagaimana caranya, metodenya, how-nya. Nah, kemudian ada yang ngajarin pada kita. Begini katanya, kamu tumpangi tangan, kamu katakan di dalam nama Yesus penyakit pergi gini-gini. Nah, itu adalah how-nya. Kita bilang, "Iya, oke, saya lakukan. Saya lakukan itu seperti yang diajarkan." Tapi kok nggak sembuh? Nah, jadi kan bingung kita. Katanya begini, firmannya begini, janjinya begini, katanya how harus begini, tapi kok nggak jalan gitu, nggak terjadi. Jadi bagaimana? Di sini yang sering kali menjadi dilema buat kita anak-anak Tuhan yang mau beriman pada Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Yes, assignment Yesus adalah untuk mati menanggung dosa dunia, ya. Dan dia untuk supaya kita bisa diselamatkan, itu betul. Tapi saya yakin Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini juga adalah karena Bapa ingin agar kita anak-anaknya bisa melihat suatu contoh kehidupan manusia yang Bapa inginkan.
Yesus itu menjadi suatu example kehidupan yang Tuhan mau, agar kita hidup seperti Yesus hidup di dalam dunia ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, mari kita lihat. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita tahu kebenaran. I am the way, the truth, and the life. The truth kita tahu, firman Tuhan. This is the truth. Kebenaran. Itulah sebabnya kita belajar kebenaran ini terus, agar supaya kita mengerti bagaimana hidup benar. Inilah kebenaran. Apa yang kata Tuhan mengenai problem yang saya hadapi. Kebenaran itu kita pelajari. Nah, setelah biasanya semua orang Kristen rata-rata, begitu kita belajar kebenaran itu, kita tahu, oh begitu toh kata Tuhan, gitu kan. Langsung the next yang kita bilang, jadi bagaimana? How to do it, gitu kan. Nah, how to do it itu adalah the way. I am the way, the truth, and the life. Kita belajar the truth, kemudian kita belajar the way, how to do the truth itu, gitu kan. Nah, kemudian kita mengikuti, kita lakukan seperti yang diajarkan. Kebanyakan yang mengajarkan manusia. Kita dengarkan apa yang, oh gitu kok kata pendeta itu, kata guru besar itu, kata ini, begitu-begitu. Langsung kita lakukan. Tapi pada waktu kita melakukan, kita tidak mendapatkan hasil yang kita harapkan. Nah, disitulah orang Kristen banyak yang bingung. Saya sudah loh, saya beriman loh, saya percaya loh kepada firman Tuhan. Dan Tuhan bilang, dan kemudian katanya saya harus begini. Saya sudah kok. Tapi kok nggak terjadi? Karena ada satu lagi yang banyak dilupakan oleh orang. Tuhan berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran kita pelajari. Jalan kita pelajari. Metodenya. Hidup ada satu lagi. What is hidup? Hidup itu adalah fellowship kita dengan Tuhan. Fellowship kita dengan Tuhan. Bukan relationship kita dengan Tuhan. Tapi fellowship kita dengan Tuhan. Relationship kita dengan Tuhan itu once for all. Begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi anak. Tuhan menjadi Bapa kita. Itu relationship kita. Once for all. Nggak akan pernah berubah. Kita selalu anak. Tuhan selalu Bapa kita, nggak pernah berubah. Tapi fellowship itu yang suka berubah. Fellowship itu, yaitu pada saat kita dalam keadaan susah, kita sedang berat, kita jauh. Fellowship kita dengan Tuhan jauh. Pada saat kita happy, dapat berkat-berkat, waduh kita senang sekali. Muji-muji Tuhan, fellowship kita dekat sama Tuhan. Nah, fellowship ini harus kita jaga, harus kita jaga. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, sekali lagi menjadi example buat hidup kita. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus di dunia ini, dia menyembuhkan semua orang yang datang, yang sakit, disembuhkan semuanya. Tapi kita tahu bahwa pada saat Tuhan Yesus kasih satu contoh, dia menyembuhkan berapa banyak orang buta. Banyak. Bartimeus orang buta, ada 2 orang buta datang ke Yesus, ada lagi orang yang sama Tuhan Yesus dibawa keluar dari Bethesda. Saya bingung antara 2, Bethesda dan Bethesda. Kota itu, Bethesda. Tuhan bawa keluar, itu orang buta. Ada banyak orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak pernah menyembuhkan mereka sama. Semuanya beda. Caranya berbeda. Yang satu Tuhan Yesus meludahi pasir atau clay dan ditaruh di matanya orang itu. Yang satu Tuhannya berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Yang satu Tuhan berkata, berbeda-beda. Why is it berbeda-beda? Karena Tuhan Yesus berkata begini, aku tidak pernah melakukan sesuatu tanpa melihat Bapakku lakukan. Apa yang Bapakku lakukan, itu yang aku lakukan. Apa yang Bapakku katakan, itu yang aku katakan. Bagaimana bisa tahu apa yang Bapak lakukan, apa yang Bapak katakan? Melalui fellowship Yesus dengan Bapaknya. Itulah sebabnya kita jangan hanya satisfy dengan mengetahui the truth saja. Jangan kita
puas dengan mendengar kesaksian orang. Oh, ini caranya begini. Oh, si Anu begini. Langsung kita meniru. No. The fellowship dengan Tuhan, the life with Christ, itu penting sekali. Untuk kita bersatu dengan Tuhan. Di dalam setiap langkah, berbicaralah pada Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan pimpin kita. In all your ways, acknowledge Him. And He shall direct your path. Nah, itu biarlah menjadi patokan hidup kita. Apalagi saudara-saudara yang sudah menyediakan hidup saudara untuk mengikuti Tuhan. Fellowship saudara dengan Tuhan itu harus selalu dekat. Dan bukan cuma secara teori, tetapi kita benar-benar hidup. Dan jadi saya katakan fellowship itu penting sekali. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kita melihat bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan itu akan selalu membukakan jalan buat kita. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Saya percaya Pak Pastor Martin berkata, oh ini semua saudara-saudara ini udah yang berani-berani, militan, mau melayani Tuhan. Betul, untuk melayani Tuhan. Tetapi takut itu macam-macam. Takut itu bisa takut kena cancer, takut di-reject, takut ada macam-macam. Ada banyak sekali modelnya takut. Dan iblis bekerja di dalam hal takut itu. Ini ada khotbahnya sendiri. Nah, tapi kita harus tahu bahwa takut itu yang menghancurkan iman kita. Kalau kita tidak mengerti bagaimana handle ketakutan itu, hancurkan ketakutan itu, iman kita yang akan hancur. Sebab itu kita perlu belajar untuk jangan takut. Bagaimana caranya untuk tidak takut, saudara-saudara? Kalau saudara mau catat ayat, 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. 2 Korintus ayat yang ke-13 ayat yang kelima. Tuhan berkata begini. Examine yourself. Examine yourself, mana ayatnya? Examine yourself as to whether you are in faith, in the faith. Test yourself. Do you not know yourself that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Bahasa Indonesianya, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dalam perjalanan hidup kita akan ada banyak tantangan. Yang kita harus selalu sadari adalah the presence of Jesus in you. Amin. Kita harus selalu sadarkan, saya tidak sendirian. Saya tidak sendirian. Christ in me, the hope of glory. Tuhan di dalam saya ini yang akan memberikan kepada saya kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang di dalam saya inilah yang akan memberikan kepada saya kehidupan dari glory to glory. Dari faith to faith. Itu keyakinan kita akan the presence of Jesus di dalam kita. Nah, itu harus kita sadari. Jadi, yes, secara teori kita tahu kita ini adalah bait Allah, ya. Kita ini bait Allah, Roh Tuhan ada di dalam saya. Nama Yesus adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu semuanya kita tahu di sini. Tetapi yang di sini Tuhan katakan bukan cuma tahu di sini. Examine yourself. Ujilah dirimu. Test yourself. Apakah kita benar-benar menyadari akan adanya Tuhan di dalam kita? Apakah kita tahu pada saat kita ministry ke orang, pada saat kita mendoakan orang sakit, pada saat kita melakukan apa saja, it's Christ in you yang memakai mulutmu, yang mengalir melalui tanganmu, yang melakukan segala sesuatu itu. Christ in you, the hope of glory. Kolose pasal 1 ayat yang ke-27b. Christ in you, the hope of glory. Bahasa Indonesianya salah. Kristus di antara kamu. No, not di antara kamu. Christ in you, di dalam kamu. The hope of glory. Biar kalian yang mau melayani Tuhan, menyadarkan diri kalian sendiri, selalu setiap hari dimanapun kalian berada. Christ in me, the hope of glory. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan.
Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC families. God bless.